Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah, "Idza ja'al 'ibadu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang paling kecil. Para sahabat berkata, "Apakah syirik yang paling kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, riya. Nanti pada hari kiamat ketika seluruh hamba datang dengan berbagai amalnya, Allah Azza wa Jalla berkata, "Pergilah, temui orang-orang yang kalian tuju dengan riya kalian. Lihatlah apakah kalian memperoleh balasan darinya." Kita beribadah dalam dunia karena ingin mendapatkan sesuatu dari makhluk. Nah, di akhirat kayaknya Allah menyuruh kita mengambil pahalanya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Wa amma qawlun nazim radhiyallahu an, wa minar riya'i fa innahu syirkul khafi wa minat tafahhusi syimatul abdid da'i. Ar-riya'u huwa talabul manzilah bil ibadat. Faman arada bi ibadatillahi ta'ala ghairahu fa huwa mura'in mustahzi'un billahi ta'ala. Kama qala ta'ala, "Idza ra'al 'abdu qala Allah ta'ala unzuru ila 'abdi kayfa yastahzi'u bi." Wa ayyu istihqarin yazidu ala ay yaqsidal 'abdu bi ta'atillah mura'ata 'abdin da'if la yamliku lahu darra wala naf'a. Walihada sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghara. Wa asyara ila dhalik syekhuna an-nazim biqaulihi fa innahu syirkul khafi. Fa kaifa la yakunu syirka wa huwa yasjudu li ghairillah wa yarka'u li ghairillah wa yatasaddaqu li ghairillah. Walihada qala Allah, fawailul lil musallin alladhina hum ila akhir. Wa qala subhanahu walladhina yamkuruna as-sayyi'at lahum azabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Qala Mujahid rahimahullahu ta'ala, hum ahlur riya. Wa warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah, "Idza ja'al 'ibadu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa." Wa fi haditsin marfu', "Inna adna riya syirkun" ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil quddusis salam al-mun'imi alaina anwa al-in'am. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah ila jami'il anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahiz zalam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir ayyam, amma ba'd. Maka ini bagian kedua dari kitab terjemah Syarhul Ainiyah. Riya dan perbuatan keji. Wa minar riya'i fa innahu syirkul khafi wa minat tafahhushi syimatul abdid da'i.
Artinya jauhilah riya, karena dia adalah syirik yang tersembunyi. Juga perbuatan keji, perilaku orang yang suka mengaku sebagai abdi, sebagai hamba Allah. Sepakat para ulama mengambil daripada hadis-hadis Rasulullah bahwasanya riya adalah termasuk daripada dosa yang besar, kabair. Artinya perbuatan riya itu dosa besar, tidak akan bisa hilang hanya dengan sembahyang, kada bisa hilang dengan berwudu, kada bisa hilang dengan perbuatan baik lainnya, kecuali dengan tobat yang khusus untuk riya. Hadis Rasulullah mengatakan yang maksudnya, ujar Nabi kita, sembahyang 5 waktu itu adalah menghapuskan dosa selama dijauhi dosa-dosa yang besar. Nah, riya ini termasuk dosa yang besar. Artinya kalau kita hanya sembahyang 5 waktu, maka riya itu kada tergolong dosa yang terhapus dengan sembahyang 5 waktu. Mesti ada tobat yang khusus untuk perbuatan riya ini. Riya adalah usaha untuk memperoleh kedudukan melalui ibadah. Riya adalah usaha untuk memperoleh kedudukan melalui ibadah. Jadi riya ini artinya menjual ibadah kepada makhluk Allah untuk mencapai satu tujuan yang dimaksud. Barang siapa menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat riya dan memperuluk-uluk Allah Ta'ala. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang hamba berbuat riya, maka Allah Ta'ala berkata, lihatlah hambaku bagaimana dia memperuluk-uluk diriku. Makanya hukumnya termasuk dosa besar, dosa besar. Jadi kalau kita ingin memperoleh kedudukan di sisi manusia, tapi dengan tidak melakukan ibadah, itu ngarannya kada riya, bukan riya. Yang riya ini adalah menunjukkan ibadah tapi dengan tujuan duniawi. Nah, ini ngarannya riya. Kalau kita umpamanya berpakaian yang bagus, berpakaian yang larang dengan tujuan supaya aku dikatakan orang sebagai orang sugih, itu kada riya ngarannya. Kenapa? Karena itu kada ibadah. Kada ibadah. Tapi kalau inya memakai satu pakaian, contohnya memakai surban, memakai bulang, itu ibadah dengan tujuan agar aku bisa dipercaya orang, dengan tujuan aku bisa dihargai oleh orang. Nah, ini ngarannya adalah riya, karena itu ibadah. Berbulang, memakai surban itu sunnah daripada Rasul. Jadi aku berbulang, aku pakai bulang, aku pakai surban supaya aku dipercaya orang. Nah, ini adalah riya. Tapi kalau ingin pakai aku sepatu, bejas, berdasi supaya kelihatan bunapit, aku dipercaya orang, itu kada riya, karena itu kada ibadah. Kada ibadah. Barang siapa menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat riya
dan memperuluk-uluk Allah Ta'ala. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang hamba berbuat riya, maka Allah Ta'ala berkata, lihatlah hambaku bagaimana dia memperuluk-uluk diriku. Jadi oleh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa riya ini ada 4 macam tingkatannya. Yang keempat-empatnya itu adalah berlainan hukum dan kedudukannya. Ada orang yang melakukan ibadah tujuannya sedikit pun tidak ada pahala. Artinya apa? Ia melakukan ibadah itu bukan karena pahala, tapi dia melakukan ibadah itu semata-mata karena makhluk. Artinya andai kata kadada makhluk inya kada beribadah. Andai kata kadada makhluk inya kada beribadah. Andai kata kada mengharap pujian orang, andai kata kada mengharap penghargaan orang, inya kada beribadah. Jadi tujuannya beribadah itu murni untuk mencari, mengharap penghargaan orang atau pemberian orang. Nah, ini satu derajat riya yang paling berat. Nya sembahyang karena ada orang. Jakanya kada ada orangnya kada sembahyang. Nah, artinya apa? Sembahyang itu murni semata-mata karena ada orang. Inya bersedekah. Berhubung ada orang, inya bersedekah. Jakanya orang kada ada, inya kada bersedekah. Nah, jadi sedekahnya itu murni kada mengharapkan pahala. Nah, ini tingkatan riya yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi sudah peraih itu dosanya dosa besar dan kada dihargai apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang ini sebagian besarnya tujuannya adalah mencari penghargaan. Sebagian besarnya tujuannya mencari pujian. Sebagian besarnya tujuannya untuk dikasihani orang. Tapi ada juga sedikit untuk pahala. Ini mengharapkan pahala ada, mengharapkan pujian manusia ada. Cuma nang mengharapkan pahalanya sedikit benar persinnya. Andai kata tersendiri nang mengharap pahala ini kada terperbuat, inya kada tegawi perbuatan itu. Nah, ini pun termasuk juga riya. Sama aja dosanya besar dan ini pun kada dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitannya tujuan untuk pahala itu ada selawi persenannya. 75% yang diharapkannya adalah keuntungan dari makhluk. Yang ketiga, derajat riya itu adalah sama-sama. Inya mengharapkan dari makhluk ini 50%, mengharapkan pahala 50%. Cuma andai kata bersendiri kada tagawi juga. Harapannya ini dua. Makhluk menghargai, pahala dapat 50-50, lalu jadi satu perbuatan. Inya bersedekah atau inya sembahyang atau inya membaca Quran. Harapannya ini adalah supaya dipuji orang ada, supaya dapat pahala ada. Banyaknya sama harapan itu. Nah, ini pun termasuk adalah riya dan perai juga. Di sisi Allah kada akan berguna, kada akan berfaedah. Yang keempat, tujuannya beribadah itu adalah pahala dari Allah. Makhluk ini hanya menggairahkan, hanya menambah semangat. Tapi andai kata kada ada makhluk, tetap digawinya, cuma kurang bersemangat.
Misalnya sembahyang. Kalau sembahyang di tengah orang, semangat, rajin, khusyuk. Tapi kalau sembahyang sorangan di rumah, menguliat sembahyang, tapi sembahyang aja juga, tagawih aja cuma menguliat. Kalau di tengah orang, luar biasa rajinnya. Artinya apa? Ini karena Allah, pahala. Cuma orang manusia ini menggairahkan, maulahnya semangat. Nah, nang macam ini diberi Tuhan aja pahala, cuma kada berlipat ganda pahalanya, kurang pahalanya. Sembahyang tarawih, kalau sembahyang di masjid, sembahyang di langgar, bergairah aja. Tapi kalau sorangan di rumah, 4 rakaat bunjur dulu, urut batis, karena sambung pulang. Kalau jadi di rumah sorangan kada ada orang meliati. Kalau dilanggar, rajin, bersemangat. Nah ini ibadahnya ada bercampur dengan ria. Cuma ini kada menggugurkan pahala, tapi menggugurkan lipat ganda pahala, menggugurkan kelipat gandaan pahala. Nah, jadi 4 macam derajat ria tadi, 3 nang berbahaya, 1 nang bisa selamat. Adakah penghinaan yang lebih besar daripada tindakan seseorang yang menjadikan ketaatannya sebagai jalan untuk memperoleh perhatian dari sesama makhluk yang lemah, yang tidak mampu mencegah kemudaratan akan menimpanya dan tidak pula kuasa mendatangkan sesuatu manfaat yang ia dambakan? Ini orang nang riya tadi. Ini riya kepada makhluk, padahal jelas makhluk itu kada akan bisa memberi manfaat apapun kepada dirinya atau menolak kemudaratan apapun daripadanya. Ini orang nang inya harapkan. Ini inya orang yang harapkan memujinya, memberinya, menghargainya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut riya sebagai syirik yang paling kecil. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Daripada halusnya riya ini, kadang-kadang kita berpuluh-puluh tahun kita beribadah hanya tahu bahwa ibadah yang kita laksanakan selama ini adalah riya. Nanti disebutkan dalam manaqib salah seorang aulia, Sayyidin ini sudah 20 tahun sembahyang di saf pertama. 20 tahun sudah sembahyang selalu di saf pertama. Suatu hari Sayyidin terlambat sehingga masbuk. Lalu Sayyidin asa malu. Lalu timbul rasa malu. Biasa sembahyang di saf awal, hari ini terlambat lalu masbuk di saf belakang, lalu Sayyidin merasa malu. Hanya sadar bahwa berarti Sayyidin aku selama 20 tahun di saf pertama itu adalah aku riya. Berarti aku riya. Buktinya aku kenapa hari ini aku merasa malu sembahyang di belakang. Jakanya aku kada riya yang 20 tahun itu, kada malu aku hari ini. Jadi syiriknya riya ini adalah syirik yang kecil, yang tersembunyi. Jauhilah karena dia adalah syirik yang tersembunyi. Bagaimana riya tidak syirik, tidak menjadi syirik, sedangkan dia sujud, ruku' dan bersedekah bukan karena Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala mewahyukan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sujud itu adalah ibadah yang mestinya kepada Allah.
Tapi inya sujud ini harapannya supaya dihargai orang, supaya dipuji oleh orang bahwa dia sebagai orang yang ahli sujud. Ini artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah itu adalah perintah Allah. Bersedekah ini adalah satu ibadah yang mestinya karena Allah, tapi dia mengharapkan bukan pahala dari Allah. Dia mengharapkan dengan sedekah itu adalah pujian dari manusia. Nah, ini syirik yang khafi. Lain kalau kita memberi orang kaya, kita menghambur-hamburkan uang, memberikan duit ke situ kamar, tapi yang kita beri ini orang-orang kaya, orang-orang sugih kita beri dengan harapan bahwa kita dianggap orang sebagai orang sosial. Itu kada riya ngarannya. Kenapa? Memberi orang kaya itu kada sedekah. Memberi orang kaya bukan sedekah. Kalau kita memberi orang-orang fakir miskin, nah supaya kita dipuji orang, ini adalah riya, karena itu sedekah. Pokoknya riya ini hubungannya adalah dengan ibadah. Riya hubungannya dengan ibadah. Kita menjual ibadah kepada makhluk, kepada manusia atau kepada makhluk lainnya. Jadi riya nang diriyaakan ini sedekah. Tadi ada macam-macam nang diriyaakan. Ada yang diriyaakan itu adalah usulul iman. Nah, iman nang diriyaakan. Ini munafik. Orang munafik itu ingin mengucap kalimat syahadat supaya selamat. Orang munafik mengucap syahadat supaya diakui sebagai muslim, padahal hatinya ada. Nah, ini artinya orang munafik ini riya dengan usul iman. Ini muhallat binar, kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Ini riya dengan imannya. Orang hendak kawin, menjarana saya syaratnya berislam maka dulu. Kalau ada berislam kada kami terima. Islam ini tapi karena supaya diterima. Nah, ini ngarannya riya dengan usul iman. Kan tidak diterima di sisi Allah imannya, Islamnya. Riya dengan usul iman. Ada yang kedua, riya dengan usul ibadah. Riya dengan usul ibadah. Sembahyang nang fardu, haji nang fardu, zakat yang fardu, puasa yang fardu, ini riya. Andai kata kada ada orang ini kada sembahyang, kada juhur nih. Cuma berhubung di tengah-tengah orang sembahyang juhur, lo sembahyang aja juga juhur. Nah, jakanya surangannya kada sembahyang zuhur. Nah, ini orang artinya riya, nang diriyakannya itu adalah usul ibadah. Ini dosanya besar. Adingnya kafir tadi aja. Nang ketiga, riya bin nawafil. Riya dengan nang sunat-sunat. Ini amun imannya ikhlas karena Allah. Kalau urusan nang pardu-pardu semuanya karena Allah, digawinya kada ada harapnya sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, inya berzakat, inya puasa Ramadan, inya naik haji itu karena Allah, kada ada karena lain. Tapi bila urusan nang sunat, inya riya. Puasa sunat riya, bersedekah sunat riya. Nah, ini pun termasuk juga dosa besar juga. Walaupun tak turun tingkatannya daripada riya dengan usul ibadah tadi. Jadi barang nang diriyaakan nih, ada sunat, ada nang wajib, ada nang iman. 3 macam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini surah Al-Ma'un ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada 3 kelompok manusia. Pertama, orang-orang yang lalai dari salatnya.
Maksudnya lalai dari salat ini adalah menurut sebagian ulama tafsir orang yang sengaja mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Orang yang secara sengaja mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Itu dikatakan dalam Al-Quran fawailun. Wail ini adalah satu jurang dalam jahanam. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang lalai dalam sembahyang. Arti lalai apa? Sengaja mengeluarkan sembahyang keluar waktunya. Mengeluarkan sembahyang dari waktu itu ada kadang-kadang dibolehkan, tapi ada beberapa syaratnya. Pertama, orang nang kada ingat, dimaafkan aja. Kada ingat karena menggawi sesuatu nang boleh. Tapi kalau kada ingat menggawi sesuatu nang makruh atau haram, itu kada dimaafkan Allah. Asyik becatur liwat jam sembahyang takabah, ini kada dimaafkan. Karena perbuatan nang kada baik. Tapi kalau kada ingat lagi lawan sembahyang karena perbuatan yang dibolehkan, misalnya ini begawi apakah, kesibukan apakah, kada ingat lagi sembahyang taliwat, nah ini dimaafkan hanya oleh apa. Yang kedua, orang guring, asalkan guringnya sebelum masuk waktu. Jam 11 guring, siang bangun pukul 4, nah berarti zuhur tak keluar tuh, dimaafkan aja oleh Allah ini. Yang ketiga yang dimaafkan oleh Allah, orang yang menjama dalam keadaan musafir atau ada sebab lainnya sehingga dia menjama. Nah, selain pada itu, mengeluarkan sembahyang dari waktunya ini adalah diancam dengan neraka wail. Yang kedua di sini kelompok manusia alladzina hum yuraun. Orang-orang yang yuraun, orang-orang yang riya. Diancam juga oleh Allah dengan neraka wail. Yang ketiga, wa yamna'unal ma'un, ini orang-orang nang kada mau mainjami hal-hal benda-benda nang biasa. Orang-orang nang memalarakan benda-benda nang kada tapi berharga. Dicontohkan dalam tafsir itu orang minjam tukul, minjam tukul, dah hendak minjami. Siapa dia minjam tukul itu? Nah, minjam tukul, minjam gergaji, minjam apa orang keperluan misalnya, hendak minjami, minjam kumpa. Nah, ini wayamnauna maun, minjam piring, minjam, diancam oleh Allah dengan wayamnaunal maun ini. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka siksa yang pedih, dan rencana jahat mereka akan hancur. Mujahid rahimahullah menyatakan bahwa orang yang dimaksud dengan orang-orang yang merencanakan kejahatan adalah orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya ini akan hancur. Kenapa kadang-kadang seseorang itu riya? Sebabnya apa yang diharapkannya daripada riya? Nah, ini pun bertingkat-tingkat juga. Ada orang yang menjual ibadah kepada makhluk dengan harapan dia kalau sudah dapat kedudukan dia akan mudah mendapatkan yang haram. Nah, ini yang paling berat. Orang yang menjual ibadah kepada makhluk, orang yang riya, tapi ini ada untingan kalau berhasilnya akan mudah mencapai hal-hal yang haram. Ini riya, tujuannya supaya dapat yang haram. Contohnya apa? Inya pura-pura orang yang penyembah ya, punya pura-pura jadi orang nang taat agar dipercaya orang. Karena kalau dipercaya kutipu inya. Nah, hanya kena kutipu.
Jadi orang-orang yang pura-pura saleh, pura-pura takwa sudah diangkat, kini dipercaya berbuat hal-hal yang dilarang Allah. Tujuannya untuk itu. Ini riya yang paling berat. Ada lagi orang itu riya untuk mencapai hal-hal yang mubah. Aku berbuat ini tujuannya apa? Supaya aku nukar barang dimurahi orang, supaya aku melamar diterima orang, supaya aku kita disarwani terus ulih orang. Nah, itu inya riya, tapi tujuannya adalah hal-hal yang boleh. Itu pun riya juga ngarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah, "Idza ja'al 'ibadu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang paling kecil. Para sahabat berkata, "Apakah syirik yang paling kecil itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, riya. Nanti pada hari kiamat ketika seluruh hamba datang dengan berbagai amalnya, Allah Azza wa Jalla berkata, "Pergilah, temui orang-orang yang kalian tuju dengan riya kalian. Lihatlah apakah kalian memperoleh balasan darinya." Kita beribadah dalam dunia karena ingin mendapatkan sesuatu dari makhluk. Nah, di akhirat kayaknya Allah menyuruh kita mengambil pahalanya ke sana. Ambil ke sana ke Tuhan pahalanya. Ada kadang yang beri pahala. Jadi riya ini berlaku bisa sebelum kita beribadah, bisa riya ini datangnya parahatan ibadah, dan bisa riya ini datang sesudah kita beribadah. Kalau kita riya sebelum beribadah, itu jelas sudah ibadahnya ditolak oleh Allah. Kalau kita riya parahatan beribadah, datang riya parahatan beribadah, tapi kadang kita tolak riya itu pun juga kada diterima oleh Allah. Asalnya kita ikhlas, bagus beribadah nih. Di pertengahan ibadah datang riya. Nah, bisa datang riya. Kalau kita kada menolaknya, perai juga. Allah akan menolak ibadah kita. Gugur. Ada orang yang beribadah dengan ikhlas, selesai ibadah sudah ikhlas, bertahun-tahun sudah ibadahnya, hanya timbul riyanya kemudian. Nah, ini menurut sebagian para ulama kadang menggugurkan lawan pahalanya, tapi tetap kita jadi dosa. Tetap jadi dosa. Setahun, 2 tahun sudah kita menggawe ibadah baik ikhlas, tapi datang riya. Nah, kayak apa contohnya? Kita beribadah dulu baik ikhlas, sudah 2-3 tahun, kenapa kita kada sabar lagi kita kisahkan sedekah itu kepada orang dengan tujuan kita mengarahkan ibadah itu, tujuan mengarahkan ibadah kepada orang. Padahal ibadahnya ikhlas dahulu kita gawi. Nah, itu kadang mengganggu lawan ibadah yang telah lewat. Cuma kita jadi dosa mengisahkan ibadah itu. Kita beribadah bukan tujuannya karena makhluk, tujuan karena Allah. Beribadah kita, tontong beribadah. Tahu-tahu kita timbul pujian datang kepada kita, ibadah kita diketahui orang.
Jurang si anu ahli ibadah, si anu orangnya penyembah yang malam, si anu orangnya sangat sosial. Boleh kada kita gembira dengan pujian-pujian itu? Padahal kita waktu beribadah kada mengharapkan pujian orang. Kita beribadah, kita sosial, ikhlas karena Allah. Tapi di belakang hari timbul pujian-pujian sampai ke telinga kita. Boleh kada kita gembira dengan pujian-pujian itu? Nah, boleh kita gembira dengan beberapa persyaratan. Dengan beberapa persyaratan. Kita sembahyang malam. Kita sembahyang malam ini bukan mengharapkan sedikit pun dari makhluk kada. Karena Allah murni. Tapi akhirnya orang tahu, itu penyembahyang malam orang si anu itu. Padahal kita ada mengharapkan itu. Tumbur si anu penyembahyang malam, si anu penyembahyang malam sampai ke telinga kita. Gembira kita mendengar itu, kayak apa hukumnya? Nah, ini ada 4 macam jenis kegembiraan. Dari 4 macam kegembiraan ini 3 selamat, 4 sebuting nang kada baik. Jadi ini beribadah. Minggu depan, minggu berikutnya kabar si anu beribadah orangnya. Lalu kita gembira. Kita gembira karena apa? Kita gembira karena Allah menampakkan kebaikanku dan Allah menyembunyikan aibku. Nah itu boleh. Boleh. Kita bersedekah secara sembunyi. Kalinya tahuan juga orang. Pada kita nak bersedekah, sambat orangnya si anu sosial pemberian. Gembira kita hati. Tapi kita gembira hati itu karena apa? Karena Allah menampakkan kebaikanku dan Allah telah menyembunyikan aib celakku. Kita gembira karena itu. Nah, boleh aja gembiranya itu. Ada apa? Yang kedua, kita beribadah bagus, tersembunyi, ikhlas. Tahu-tahu ribut bahwa kita katakan orang ahli ibadah. Kalau kita gembira, gembiranya apa? Aku gembira karena itu adalah alamat bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan merupakan alamat, salah satu alamat bahwa ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang gembira itu boleh juga itu. Nang ketiga, kita dipuji orang dengan ibadah yang kita telah sembunyikan. Kita dipuji orang dengan ibadah yang kita ikhlas. Kita gembira, boleh. Tapi gembiranya apa? Aku gembira ibadahku diketahui orang dengan harapan orang lain bisa mencontoh aku. Dengan harapan orang lain umpat menuruti kayak itu juga. Jadi aku gembira ibadahku diketahui orang, mudahan orang lain umpat mengikuti. Ini boleh aja juga. Nah, boleh. 3 macam tuh boleh. Yang keempat, kita beribadah ikhlas, kita beribadah sembunyi-sembunyi, diketahui orang, lalu kita gembira. Gembiranya karena apa? Berarti sekarang orang sudah tahu bahwa aku beribadah. Nah, itu kada boleh. Berarti orang tahu pada aku ini beribadah. Nah kalau macam itu gembiranya, ini gembira nang maulah jadi dosa. Gembira nang maulah kita menjadi dosa. Riya ngarannya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang paling kecil. Para sahabat berkata, apakah syirik yang paling kecil itu? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, riya. Nanti pada hari kiamat, ketika seluruh hamba datang dengan berbagai amalnya, Allah Azza wa Jalla berkata, pergilah, temui orang-orang yang kalian tuju dengan riya kalian. Lihatlah apakah kalian memperoleh balasan darinya. Hadis riwayat Baihaqi. Inna adnar riya syirkun. Hadis Nabi juga, sesungguhnya sekecil-kecil riya merupakan syirik. Jadi riya itu ada yang berat, ada yang kecil, tetap syirik juga ngarannya.
Sesungguhnya sekecil-kecil riya merupakan syirik, walaupun hukumannya tentu lain. Orang nang riya dengan asal ibadah dosa besar, orang nang riya dengan ibadah sunat dosa besar juga, cuma hukumannya jelas kada sama. Allah memberi hukuman. Saya kong jakanya kada ada orang kada sembahyang juhur, tapi nya ada orang sembahyang juhur, ini dosanya besar dan dapat hukuman berat dari Allah. Saya kong ini jakanya kada ada orang kada sembahyang duha, tapi orang ada umpat sembahyang duha, ini pun dosa besar, cuma hukumannya lebih inting daripada nang riya lawan nang fardu lawan nang wajib itu. Jadi masalah kebaikan sedikit juga pun itu membedakan balasan di sisi Allah. Begitu pula halnya kejahatan. Allah dengan maha adil, maha bijaksananya tentu kada sama menyiksa seseorang. Orang yang minum arak sesinduk, lalu minum arak yang secangkir, siksanya berat yang secangkir itu walaupun sama-sama mabuk. Orang yang mencuntan 1 juta rupiah lebih inting siksa daripada yang mencuntan 10 juta rupiah. Kada mau sama. Hanya orang-orang yang tertipu oleh syaitanlah yang akan berbuat riya. Hanya orang-orang yang tertipu oleh syaitanlah yang akan berbuat riya. Ini bujukan syaitan kepada kita. Syaitan itu kalau inya kada kawa menggagalkan kita beribadah, inya menggagalkan nilai ibadah. Itu pekerjaan syaitan. Kita hendak sembahyang, jangan syaitan sembahyang. Bapak ikam sembahyang. Orang ada sembahyang tuh sugih pada ikam. Sembahyang adanya, nyamannya hidupnya. Ikam mana sembahyang, mana bala beruntun lawan ikam. Baiklah sembahyang itu. Ujar syaitan. Supaya kita jangan sembahyang. Bila kita tetap mengarasi, aku tetap sembahyang karena aku hamba Allah. Sembahyang adalah wajib lawan aku. Syaitan bahampir lah memujuki kada kalunya, tetap membujuki kita. Kain lagi sembahyang di sini. Waktu masih lawas lagi. Hanya jam 1 hari juhur. Ini jam 3 sampai lagi sembahyang gurih-gurih dulu ke syaitan. Tetap inya menggoda kita supaya kita melambatkan sembahyang. Mau jadi kita kada kawa aku sembahyang harus wahini juga. Hampir syaitan ada tetapnya membujuk kita. Kita karasi, syaitan pun mengarasi joinya. Disuruhnya kita ancap-ancap pulang sembahyang. Lah kaya sembahyang kena habis waktunya, kalau tak buru-buru, udah belaka-laka sembahyang belak. Akhirnya kada sah juga sembahyangnya. Mung kita kawam bijaksana ya, kada kawa belaka-lakas, aku penting perlahan asal sah sembahyang kita. Nah, tatapnya mengganggu kita dengan riya pulang. Nah, ikam sembahyangnya syaitan tuh ada orang melihat ikam niat. Ikam dipujinya kaina ikam tuh penyembahyang, orangnya aktif awal waktu sembahyang. Nah, bila hati kita suka, ya riya ngarannya. Jadi terus bisikan syaitan tuh menghancurkan kita. Kalau kita kada kau manggawi, selamat syaitan berhasilnya. Kalau kita kau manggawi, pahalanya barang diguguratannya. Hanya orang-orang yang tertipu oleh syaitanlah yang akan berbuat riya. Syaitan memberinya gambaran palsu. Gambaran palsu bahwa makhluk lebih kuasa dari sang pencipta. Itu gambaran syaitan. Syaitan memberikan gambaran kepada kita bahwa makhluk lebih kuasa dari sang pencipta. Andai kata di dunia Allah menguasakan orang yang berbuat riya kepada syaitan, maka itulah balasan yang paling ringan yang dia peroleh. Lalu bagaimana nanti balasan yang akan dia terima di hari kiamat? Karena kebodohannya seseorang manusia, kedekatan dengan Allah dan pahala akhirat yang dapat ia peroleh dengan amalnya, ia tukar dengan sesuatu yang ia sangka akan ia peroleh dari manusia.
Ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah, ia tujukan kepada manusia dan keuntungan duniawi. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menunjukkan hal itu dalam syairnya, perilaku orang yang suka mengaku sebagai abdi, mengaku dia hambanya Allah, mengaku adalah beribadah kepada Allah, tapi nyatanya mengharapkan sesuatu yang ada pada makhluk Allah. Seseorang hamba hendaknya menjadikan hatinya selalu merasa cukup dengan pengawasan Allah. Ini obat untuk jangan riya. Kita beribadah sudah cukup kalau Allah yang tahu. Orang lain tahu, kada soal yang penting bila Allah tahu, iya sudah. Nah, merasa cukup dengan pengawasan Allah. Selalu mengingat kebesaran kerajaan akhirat, kenikmatan surga yang abadi, dan betapa murkanya Allah kepada orang-orang yang menunjukkan ibadah kepada selainnya. Ini untuk membendung riya, bisikan riya. Agar dapat ikhlas, manusia harus memerangi nafsunya, mengharap dan memohon bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan tidak akan menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Jadi ujar para ulama sufi mengatakan, kalau kita hendak menyumbang, kalau kita hendak sembahyang, kalau kita hendak sesuatu ibadah, timbul di hati, "Wah, aku riya nah." Biar hata rusakan saria riaknya. Jangan berhenti. Misalnya hendak menyumbang sesuatu, nah aku riya kada jadi bebanget itu. Aku nak sembahyang, ada orang kada jadi sembahyang, itu yang dicari syaitan. Sebagian sembahyang itu yang dicarinya. Karasi saja sembahyang walaupun saria riaknya. Nah, kita misalnya hendak membangun sesuatu, kita mengadakan sosial, sumbangan, aku riya, kayaknya aja menyumbang, biar sumbang walaupun riya. Kenapa? Ujar para ulama itu mengatakan karena saat ini kayaknya ada doa-doa orang yang memanfaatkan kebaikan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.